Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, semangat pagi, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya, Pujibo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, gimana kabar sahabat-sahabat semua? Tetap semangat ya, jadi sudah makin siang, semoga sahabat belajar masih diberikan kekuatan Allah SWT untuk menjalankan aktivitas belajar yang luar biasa pada hari ini. Ya. Nah, berikutnya bagaimana kita menerapkan fungsi nonlinear di dalam fungsi produksi. Seperti tadi sudah saya singgung, bahwa penerapan fungsi kuadratik ini di dalam fungsi nonlinear sangat banyak ya di dalam bidang ekonomi. Nah, kalau kita bicara fungsi produksi, maka sebenarnya nanti banyak bicara tidak fungsi kuadratik ya, tapi fungsi kubik karena dia pangkat 3. Nah, kita lihat ya. Yang dimaksud fungsi produksi itu apa sih? Menunjukkan hubungan antara output yang dihasilkan dengan input-input yang digunakan ya. Output dengan input yang digunakan. Nah, maka besar kecilnya output akan ditentukan oleh besar kecilnya input yang digunakan di dalam proses produksi ya. Misalkan semakin banyak bahan materialnya, semakin banyak tenaga kerjanya, maka akan semakin banyak output yang bisa dihasilkan ya. Nah, di sini ya dalam fungsi nonlinear itu fungsi produksi merupakan fungsi kubik ya. Jika diasumsikan bahwa dalam suatu proses produksi hanya digunakan satu input variabel, misalkan hanya satu input X ya secara matematis, maka fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan fungsi X ini kalau produksi cuma satu. Selain itu, total produk dalam fungsi produksi dikenal juga adanya produk marginal ya. Jadi selain total produk ya, kita juga mengenal konsep produk marginal atau dalam bahasa Inggris marginal product, yaitu tambahan output yang disebabkan karena adanya tambahan input sebanyak satu unit di dalam dan produksi rata-rata average product, yaitu produksi total dibagi dengan input yang disediakan ya. Jadi di sini kita kenal ada tadi pertama adalah total product ya, kemudian ada marginal product, ada juga average product. Nah, ini beda-beda nanti sahabat belajar ya. Nah, kalau ini fungsinya fungsi kubik ya, nah ini marginal product berarti turunan ya, nanti turunan pertama dari total produksi. Sementara kalau average product berarti total produksi dibagi Q. Nah, seperti itu ya. Mari kita lihat. Nah, total produksi misalkan fungsi dari kuantitas. Kemudian produksi marginal merupakan turunan pertama ya, MP turunan pertama produksi terhadap X ya. Kemudian kalau produk rata-rata berarti total produksinya dibagi dengan X. Enggak pakai turunan kalau ini ya. Nah, contoh seorang produsen menghadapi fungsi produksi P sama dengan 5 X kuadrat min X pangkat 3. Carilah fungsi produksi rata-rata dan hitunglah pokok produk total dan rata-ratanya pada penggunaan input X sebanyak 4 unit. Jika inputnya ditambah 1 unit lagi, berapa produk marginalnya? Sudah ajaran PE ya, kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Nah, kita tahu namanya fungsi atau tadi price-nya adalah P sama dengan 5 X kuadrat 3, atau kita bisa juga tulis P sama dengan 5 Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3. Maka ketika bicara tentang konteks produksi rata-rata, maka berarti total produksi dibagi X, dibagi kuantitasnya ya. Tinggal berkurang aja, 5X min X kuadrat. Kemudian, gimana kalau X-nya sama dengan 3? P sama dengan 5X kuadrat min X pangkat 3. Berarti 5 kali 3 kuadrat dikurangi 3 pangkat 3. 18, masih gede juga. Kalau produksi rata-rata berarti tinggal AP ya, tinggal TP dibagi X, kan semuanya tadi ada X-nya dibagi semua. Semuanya dibagi dengan X. Jika X sama dengan 4, maka rumuskan ini. Masukkan ke rumus ini, kemudian produksi rata-ratanya AP sama dengan berapa? Masukin yang 4 masuk sini lagi, menghasilkan angka 4. Produk. Nah, ini contoh lain, seorang monopolis menghadapi permintaan P sama dengan 991,5 Q. Nah, ini fungsi permintaan ya. Kemudian tentukan persamaan pendapatan atau revenue-nya, kemudian nilai total revenue saat penjualan sebesar 200, marginal revenue, oh ini kayaknya harusnya nggak sampai situ dulu ya, mana nih? Oh, sampai sini aja dulu ya, mohon maaf. Ini tadi baru sampai fungsi produksi, belum sampai ke fungsi pendapatan ya. Nanti di video berikutnya kita akan melihat bagaimana fungsi pendapatan menggunakan aplikasi non-linear. Salam sehat buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.